Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Misyanda dengan NIM 21042191. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 6 mengenai dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat dan manajemen komplain. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanaselina, SIG MAP. Baiklah, pada video ini akan dibahas 4 subtopik mengenai yang pertama, dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat, kedua, digitalisasi teknologi dalam manajemen komplain oleh pemerintah, ketiga, media partisipasi masyarakat atau citizen participation channels, dan yang terakhir, model-model komplain management. Materi yang pertama, dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat itu sendiri adalah keterlibatan aktif dari masyarakat untuk ikut serta dan berkontribusi dalam kegiatan atau program yang baru dibuat oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya, serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka. Baik, materi yang selanjutnya mengenai pentingnya partisipasi masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa pentingnya partisipasi masyarakat menurut Conyers tahun 1991. Yang pertama, partisipasi masyarakat adalah alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadiran dari partisipasi tersebut akan mempengaruhi keberhasilan program pembangunan. Yang kedua, adanya kepercayaan lebih dari masyarakat terhadap program pembangunan karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Yang ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Selanjutnya, dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat. Digital governance merupakan pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Salah satu pemanfaatan digital governance adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Digitalisasi pemerintah atau electronic government sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat, teknologi digital digunakan untuk memfasilitasi berbagai partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, pembuatan kebijakan melalui platform daring dan media sosial. Digitalisasi pemerintah memungkinkan masyarakat untuk memberikan dukungan melalui ruang partisipasi yang luas yang telah disediakan oleh pemerintah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi yang luas, maka akan menjamin setiap keputusan yang diambil telah senada dengan aspirasi masyarakat dalam rangka menuju proses pemerintahan yang demokratis. Seperti yang diketahui dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, pengembangan e-Gov diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Pemanfaatan TIK atau digitalisasi pemerintahan dalam partisipasi publik ditunjukkan dengan adanya pemfasilitasan ruang publik untuk menyampaikan pendapat, terutama dalam berdemokrasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, digitalisasi pemerintahan meningkatkan keterbukaan informasi yang menambah wawasan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Contohnya adanya aplikasi Span Lapor yang membuka ruang bagi masyarakat untuk mengadukan dan menyampaikan aspirasi terkait layanan publik dengan fitur-fitur seperti anonim, rahasia yang memungkinkan partisipasi masyarakat menjadi meningkat. Jadi, dapat disimpulkan dengan adanya digitalisasi pemerintahan akan menimbulkan keterbukaan informasi dan keterbukaan ruang publik untuk berpendapat dan akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu digitalisasi teknologi dalam manajemen komplain oleh pemerintahan. Konsep manajemen komplain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komplain berarti keluhan. Menurut Daryanto dan Setiabudi, pengaduan atau komplain adalah
keluhan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, kemarahan terhadap pelayanan atau produk. Cipyono dalam Dharma Jaya mengatakan bahwa keluhan atau komplain diartikan sebagai ekspresi atau emosi kekecewaan. Menurut Cipyono, tahun 2000, manajemen komplain merupakan bentuk penanganan atau penataan pengaturan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menyelesaikan atau mengatasi sanggahan dan reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut. Manajemen komplain secara umum adalah suatu sistem untuk memonitor sikap dan kepuasan para pelanggan, penyalur, dan partisipan lain dalam sistem pemasaran sehingga manajemen dapat mengambil langkah yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Materi selanjutnya, komponen utama dalam manajemen pengaduan. Menurut Cipyono tahun 2009 ada beberapa komponen utama dalam manajemen pengaduan. Yang pertama, komitmen, yaitu pihak manajemen dan semua anggota organisasi memiliki komitmen yang tinggi untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah komplain. Yang kedua, visible, artinya manajemen menginformasikan secara jelas dan akurat kepada pelanggan dan karyawan tentang cara penyampaian komplain dan pihak-pihak yang bisa dihubungi. Yang ketiga, aksesibel, yaitu lembaga menjamin bahwa pelanggan secara bebas, mudah dan murah untuk menyampaikan komplain. Yang keempat, kesederhanaan, artinya prosedur komplain sederhana dan mudah dipahami oleh pelanggan. Yang kelima, kecepatan. Setiap komplain ditangani secepat mungkin dengan rantangan waktu penyelesaian yang realistis dan diinformasikan kepada pelanggan. Yang keenam, fairness, artinya setiap komplain mendapatkan perlakuan sama atau adil tanpa membeda-bedakan. Yang ketujuh, konfidensial, yaitu keinginan pelanggan akan privasi dan kerahasiaan dihargai dan dijaga. Dan yang kedelapan, records, yaitu data mengenai komplain disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan setiap upaya perbaikan berkesinambungan. Yang kesembilan, sumber daya, artinya perusahaan mengalokasikan sumber daya dan sarana prasarana yang memadai untuk penanganan dan penyempurnaan sistem komplain. Dan yang terakhir ada remedi, yaitu pemecahan dan penyelesaian yang tepat untuk setiap komplain ditetapkan dan diimplementasikan secara konsekuen. Selanjutnya, pentingnya manajemen komplain bagi pemerintahan. Ada beberapa alasan kenapa manajemen komplain sangat dibutuhkan oleh pemerintahan, yaitu kesempatan bagi instansi atau pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Yang kedua, memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjadi pentia bagi pemerintah dalam memberikan jawaban atas keluhan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dengan penanganan komplain yang cepat dan tanggap. Selanjutnya, digitalisasi teknologi dalam manajemen komplain. Digitalisasi dalam manajemen komplain berperan dalam memudahkan akses masyarakat untuk melakukan pengaduan serta memudahkan pemerintah untuk mengelola pengaduan. Dengan adanya digitalisasi memungkinkan terkoordinirnya pengaduan sehingga tidak akan terjadi duplikasi pengaduan dan pengaduan yang tidak ditangani. Penggunaan TIK dalam manajemen komplain dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kecepatan, dan kualitas tanggapan terhadap keluhan masyarakat. Berikut ini beberapa peran digitalisasi teknologi dalam manajemen komplain, yaitu yang pertama, pengelolaan komplain secara otomatis, yang kedua, survei kepuasan pelanggan secara digital melalui pemberian feedback secara online, yang ketiga, penanganan komplain yang terautomatisasi sehingga komplain bisa diselesaikan dengan cepat, dan yang terakhir, komunikasi. Nah, digitalisasi teknologi dalam manajemen komplain dapat dilihat dari tersedianya website dan aplikasi pengaduan yang telah dibuat oleh pemerintah. Contohnya adalah yang pertama, aplikasi Span Lapor. Di Indonesia, contoh layanan pengaduan atau manajemen komplain yang dibentuk pemerintah adalah Span Lapor, yaitu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yang menghubungkan 34 kementerian, 96 lembaga, dan 493 pemerintah daerah di Indonesia. Aplikasi ini memberikan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik. Contoh yang kedua ada web UPIK dan aplikasi Jogja Smart Service. UPIK atau Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Kota Yogyakarta merupakan sebuah web yang menyediakan fasilitas bagi masyarakat
untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, informasi, maupun usul atau saran guna pengembangan pelayanan pemerintah Kota Jogja dan pembangunan Kota Yogyakarta. Selain itu, terdapat aplikasi Jogja Smart Service yang di dalamnya terdapat menu pengaduan, sehingga selain web di atas, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan pada menu pengaduan aplikasi Jogja Smart Service. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu media partisipasi masyarakat atau Citizen Participation Channel. Media partisipasi masyarakat merupakan media dan instrumen yang dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk mempengaruhi tindakan pemerintah dalam rangka mempromosikan, berdebat, berproduksi bersama, dan memutuskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan. Dalam partisipasi masyarakat, terdapat berbagai media yang menjadi wadah partisipasi tersebut, seperti media sosial, contohnya adalah Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan media yang telah disediakan oleh pemerintah seperti melalui e-participation. Selanjutnya, e-participation. E-participation adalah bentuk partisipasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan organisasi yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat e-participation yang pertama, memudahkan kolaborasi antar stakeholder pada skala nasional hingga internasional. Kedua, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk mengumpulkan input. Yang ketiga, proses manajemen pada organisasi dan pemerintah dalam partisipasi publik lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir, mempermudah dalam menganalisis insight dari input masyarakat pada platform partisipasi publik digital. Bentuk-bentuk e-participation ini dapat berupa platform digital, web, aplikasi, dan forum diskusi online yang telah disediakan oleh pemerintah. Berikut ini contoh media partisipasi masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu program Pesduk Kota Cimahi. Pesduk atau Pesan Singkat Penduduk Kota Cimahi merupakan platform komunikasi dan informasi pelaporan dengan menggunakan media SMS. Pesduk merupakan salah satu dari upaya pemerintah Kota Cimahi untuk menyediakan sarana komunikasi yang cepat, efektif, dan efisien antara masyarakat dan pemangku kebijakan untuk memperbaiki kondisi kota. Pesduk ini juga dijadikan sebagai media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyampaikan berbagai keluhan untuk perbaikan. Materi yang terakhir adalah model-model komplain manajemen. Dalam model komplain manajemen terdapat model crowdsourcing. Pengolahan pengaduan masyarakat model crowdsourcing. Crowdsourcing adalah model produksi dan penyelesaian permasalahan yang terdistribusi dan dilakukan dalam jaringan. Model ini termasuk jenis baru berbasis web yang memanfaatkan solusi kreatif dari individu-individu dalam satu jaringan terdistribusi melalui penerimaan sukarelawan yang terbuka. Model crowdsourcing ini memberikan fasilitas penerimaan keluhan, umpan balik, usulan dan ide dari banyak orang kepada suatu organisasi. Dengan model crowdsourcing, pemerintah kota dapat menerima pengaduan, masukan, dan saran secara kolektif dari masyarakat kota. Informasi pengaduan masyarakat yang terkelola dengan baik akan dapat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Baiklah, berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi mengenai dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat dan manajemen komplain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.